Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkan Hakiki dari kelas 1 B2 NIM B1D021165 Prodi S1 Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Bicara sejarah, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Apabila menuntut kembali kapan Pancasila mulai dikenal, terutama nilai-nilai idealnya dapat dipahami jika kita melihat masa lalu. Baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik dalam Pancasila menunjukkan seberapa pentingnya nilai-nilai tersebut, yaitu sejak kapan mulai dikenal dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lahirnya Pancasila. Sebagai relasi janji Jepang, maka pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April tahun 1945, Jepang memberi semacam hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua dari pemerintahan Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat. Tindak lanjut janji tersebut, dibentuklah suatu badan bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zumbi Kyosakai. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya sebagai berikut. Ketua Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Ketua Muda Ichku Bangase atau seorang anggota yang luar biasa. Ketua Muda RP Sueroso yang merangkap sebagai ketua. 60 anggota biasa bangsa Indonesia tidak termasuk ketua dan ketua muda, dan mereka kebanyakan berasal dari Jawa. Tetapi ada juga yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan beberapa peranakan Eropa dan Cina. 1. Sidang pertama BPUPKI. BPUPKI mulai bekerja pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945 dimulai upacara pembukaan, dan pada keesokan harinya dimulai sidang-sidang 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Yang menjadi pembicaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Suepomo, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Sayang sekali, notulen sidang pertama sebanyak 40 halaman telah hilang dan sampai sekarang belum ditemukan, sehingga banyak catatan sejarah sidang tersebut tidak diketahui bangsa Indonesia. Hanya berdasar saksi hidup dapat dirunut garis-garis besar yang dibicarakan dalam sidang tersebut. A. Isi pidato Mr. Muhammad Yamin. Di dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 beliau berpidato tentang rancangan usulan dasar negara sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Tetapi notulen pidato Mr. Muhammad Yamin tidak terdapat di dalam arsip nasional. B. Isi pidato Mr. Suepomo.
Sidang tanggal 31 Mei 1945 mengetengahkan pembicara Mr. Suepomo. Beliau adalah ahli hukum yang sangat cerdas dan masih muda usia waktu itu. Di dalam pidatonya, Mr. Suepomo menjelaskan bahwa dasar pemerintahan suatu negara bergantung pada statute yang akan dipakai. Menurut Suepomo, di dalam ilmu negara ada beberapa aliran pikiran tentang negara, yaitu pertama, aliran pikiran perseorangan individualis sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes pada abad ke-17, Jean-Jacques Rousseau pada abad ke-18, Herbert Spencer pada abad ke-19, dan Harold J. Lasky pada abad ke-20. Menurut alam pikiran ini, negara ialah masyarakat hukum, legal society, yang disusun atas kontrak seluruh orang dalam masyarakat itu atau kontrak sosial. Susunan negara ini terdapat di Eropa Barat dan Amerika. Kedua, aliran tentang negara berdasar teori golongan, kelas teori, sebagaimana diajarkan Karl Marx, Engels, dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan, suatu kelas, untuk menindas kelas yang lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang mempunyai kedudukan lemah. Negara kapitalis ialah perkakas borjuis untuk menindas kaum buruh. Oleh karena itu, para Marxis menganjurkan revolusi politik untuk merebut kekuasaan. C. Isi pidato Insinyur Soekarno. Pada hari keempat sidang pertama BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. Pidato Insinyur Soekarno sangat menarik dan sering mendapat aplaus dari anggota sidang yang lain. Pada intinya, Insinyur Soekarno pertama-tama memaparkan dasar-dasar Indonesia merdeka sebagaimana diminta oleh Ketua BPU PKI. Dibicarakan di dalam sidang tersebut, belum dibahas secara jelas oleh para pembicara sebelumnya. Menurut Insinyur Soekarno, dasar bagi Indonesia merdeka itu adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan, yang disebut Philosophies Grundsatz, yaitu fundamental filsafat, jiwa, dan pikiran yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka. Setiap negara mempunyai dasar sendiri-sendiri, demikian pula hendaknya Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno mengusulkan kepada sidang bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebutkan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan atau nasionalisme, 2. Kemanusiaan atau internasionalisme, 3. Musyawarah, mufakat, dan perwakilan, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jika anggota sidang tidak setuju dengan rumusan yang 5 di atas, maka rumusan itu dapat diperas menjadi 3 yang disebut dengan Trisila, yaitu yang pertama sosio-nasionalisme, 2. sosio-demokrasi, 3. ketuhanan. Rumusan Trisila dapat diperas menjadi satu sila yang disebut oleh Insinyur Soekarno sebagai Eka Sila, yaitu gotong royong. Menurut Insinyur Soekarno, gotong royong adalah ide asli Indonesia. Setelah Insinyur Soekarno berpidato, maka sidang pertama BPU PKI dianggap sudah cukup karena usulan tentang dasar-dasar Indonesia merdeka telah banyak. Selain itu, usulan yang disampaikan secara lisan atau pidato. Para anggota juga diminta memberi usulan secara tertulis. Kemudian dibentuklah suatu panitia kecil berjumlah 8 orang untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tersebut. Panitia 8 terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Sutarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis.
Mungkin hanya ini nih yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.